kabar kalian selama 1 minggu ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya. Yuk sebentar lagi kita sama-sama mulai ibadah. Kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Joy Gang. Yuk kita undang ya Ci untuk teman-teman semua yang ada di kamar, yang ada di ruang tamu. Udah kita mau sama-sama berikan sikap yang terbaik untuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan masih tetap baik dari dulu sekarang hingga sampai selama-lamanya. Mari sama-sama teman-teman, kita mau mengangkat pujian yang mengatakan di setiap kondisi apapun, di saat kita senang, di saat kita sedih, Tuhan Yesus yang menjadi harapan, Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan di sepanjang hidup kita. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalam
dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami siap memuji nama-Mu, kami siap Tuhan bersorak-sorai demi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Yeay Ci, udah siap Ci memuji nama Tuhan? Siap dong. Siap dong, mari sama-sama kita mau lebih lagi untuk Tuhan. Mari undang Roh Kudus di kamar kita. Nyalakan api-Mu Tuhan. Bebas terlepas, bersama tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap naikkan hujan, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh
bersorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo bersyukur Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan. Bentuklah hati kami Tuhan. Jadikan hati kami berjalan yang siap Tuhan untuk diisi. Ini hati-hati kami Tuhan, yang mungkin terluka, broken places. Ubah bejana kami Tuhan, yang rusak menjadi sempurna, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan.
kasih Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama beribadah Tuhan, walaupun melalui online Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai teman-teman Joygen, apa kabar kalian? Nah, meskipun minggu ini kita akhirnya ibadah online kembali, tapi biar kita tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap terus memuji nama Tuhan dimanapun kita berada teman-teman. Meskipun kita nggak jadi kembali ibadah secara langsung di gereja gitu kan, tapi nggak apa-apa. Kita masih puji Tuhan banget bisa mendengarkan melalui online gitu kan. Nah, biarlah kita tetap semangat teman-teman, tetap bersuka cita, jangan mengganggu sukacita kita. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah pada hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu hidup dalam dunia maya. Nah ketika berbicara tentang hidup teman-teman, nah seringkali pasti kan kalian udah biasa banget gitu kan ketika mendengarkan kata-kata dunia maya gitu kan. Bahkan memang keseharian kita ini yang kita sedang terus lakukan, yang sedang kita hadapin gitu kan, yang sering kita lakukan gitu kan. Nah tapi yang menarik teman-teman, buat saya pribadi yang saya sering lihat gitu kan, sebagai contoh saja gitu kan, kita menjadi pribadi yang punya dua jenis, dua hal yang berbeda, dua karakter gitu kan. Bukannya jenis ya teman-teman, tapi kita kayak punya dua karakter yang berbeda. Contohnya ketika kita ada benar-benar di dunia nyata, pergaulan kita, mungkin ada si A, anaknya tuh pendiam banget teman-teman. Tapi kalau udah di dunia maya gitu kan, misalkan di Instagram, di Facebook gitu kan, dan semacamnya lah, tapi dia menjadi pribadi yang beda banget gitu kan. Narsis misalkan gitu kan, terus ngomongnya mungkin banyak banget bikin status gitu kan. Nah tapi kok dilihat secara langsung, ini anak kok pendiam ya, tapi kok dilihat dari yang lainnya, dari sosial media itu berbeda teman-teman. Nah itulah pada kenyataannya seringkali yang saya lihat seperti itu teman-teman. Nah makanya daripada itu, hal ini menjadi menarik gitu kan. Kita kayak punya dua kepribadian. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri, memang itulah banyak hal yang terjadi. Nah, tapi sebelum daripada itu, saya akan memberitahukan dulu kepada teman-teman. Nah, dunia maya adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer, teman-teman. Nah, kalau teman-teman juga bisa mencari gitu kan, mau mencari, nah seperti itu, yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual. Nah, tidak langsung dan tidak nyata. Walaupun dilakukan secara virtual, kita dapat merasa seolah-olah teman-teman, seolah-olah ada di tempat tersebut dan melakukan hal-hal yang dilakukan secara nyata. Seolah-olah berarti sebenarnya enggak benar-benar langsung gitu kan, tapi hanya seolah-olah. Misalkan contohnya seperti ini, sekarang kan gampang banget gitu kan, misalkan saya ada di Rengas Dengklok, saya pengen ngobrol sama teman saya yang ada di Jakarta. Sekarang gampang banget teman-teman, kan bisa video call, bisa ngelihat secara langsung teman saya tersebut yang ada di Jakarta, padahal jauh. Tapi karena ada teknologi ini, karena ada sosial media seperti ini, yang jauh jadi dekat teman-teman gitu kan. Nah itulah dunia maya, dunia yang memang sekarang kita selalu diperhadapkan, selalu kita lakukan gitu kan dalam keseharian kita. Nah itu nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dihindarkan teman-teman, karena udah kemajuan teknologi. Nah sekali lagi dunia maya seperti itu teman-teman pengertiannya, sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual. Nah virtual itu tidak langsung, nggak nyata juga gitu kan. Walaupun dilakukan secara virtual, kita dapat merasa seolah-olah ada di tempat tersebut gitu kan. Misalkan teman-teman ngelihat di Instagram gitu kan, orang lagi jalan-jalan ke Jepang gitu kan, kita ngelihat pemandangannya orang tersebut, kita jadi bagus ya gitu kan, seolah-olah kita
ada di tempat itu, kita bisa merasakan bagusnya gitu kan tempat tersebut. Tapi sebenarnya kita lagi nggak ada di situ, teman-teman, nggak ada di tempat tersebut. Tapi karena kita dapat melihat, nah jadi seolah-olah kita ada di tempat tersebut. Nah itu dunia maya, teman-teman. Nah berdasarkan data UNICEF gitu kan, research 98% kaum muda mengetahui sosial media. Nah dan lebih dari 75% menggunakan sosial media dalam keseharian mereka. Nah nggak bisa dipungkiri, teman-teman, dalam keseharian kita sebagai anak-anak muda, jangan kan anak-anak muda sih, orang-orang yang udah tua pun sekarang udah mau belajar, teman-teman, tentang dunia maya ini, teman-teman, gitu kan, tentang Instagram lah, Facebook dan lain semacamnya gitu kan. Banyak mereka belajar juga, nggak cuma anak-anak muda, tapi karena di sini anak muda gitu kan, sosial media dan lebih dari 75% menggunakan sosial media dalam keseharian mereka. Rata-rata penggunaan sosial media adalah untuk mencari informasi, terhubung dengan teman gitu kan, mencari hiburan dan lain sebagainya gitu kan. Dan bahkan sekarang gitu kan banyak kita bisa berjualan gitu kan. Misalkan seperti saat-saat sekarang gitu kan, saya lagi suka melihara ikan cupang, teman-teman, gitu kan. Nah bahkan beli binatang pun kayak ikan itu bisa melalui media sosial, teman-teman, melalui dunia maya tersebut yang ada aplikasinya, Instagram lah, Facebook lah gitu kan, melalui WhatsApp lah kita bisa mesen gitu kan. Beli binatang pun kita bisa melalui hal-hal tersebut gitu kan. Nah ini yang menjadi menarik, teman-teman. Nah ketika kita membahas dunia maya, dengan kata lain kita akan membahas tentang teknologi. Dan bahkan di dalamnya juga yaitu tadi seperti aplikasi-aplikasinya dan seperti itu, teman-teman. Nah inilah yang sedang kita hadapin dalam kehidupan ini sebagai anak-anak muda gitu kan. Apalagi, teman-teman, sekarang kan kita lagi masa new normal gitu kan, COVID-19 gitu kan. Kita lagi masa-masa transisi bahwa yaitu gitu kan, kita nggak bisa bertemu orang secara langsung gitu kan, dianjurkan nggak bertemu secara langsung. Seandainya bertemu pun kita harus pakai masker, kita harus pakai hand sanitizer dulu gitu kan, kita cuci tangan dulu. Nah itu yang membuat sedikit ribet gitu kan. Nah sosial media inilah, dunia maya inilah yang dapat membuat kita mudah gitu kan bertemu dengan orang lain meskipun nggak secara langsung. Nah inilah yang membuat mudah gitu kan, membuat kita gampang bertemu orang, kita ngobrol. Sekarang ada Zoom gitu kan, bisa orangnya di mana gitu kan, bisa kita ngumpul banyak orang juga melalui Zoom ini gitu kan. Sekarang WA juga ada gitu kan, kita bisa ngobrol meskipun kalau WhatsApp dibatasin gitu kan, teman-teman. Tapi itu bisa kita gunakan. Nah itu dunia maya yang sedang memang kita masuki gitu, teman-teman. Secara selain dunia asli kita, memang real kehidupan kita. Nah media sosial merupakan salah satu kemajuan teknologi bagi para pemuda, teman-teman, yang mencurahkan berbagai hal dalam kehidupan mereka. Mereka dapat berbagi cerita, informasi, pemikiran, dan lain sebagainya. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap kita sebagai anak-anak muda. Nah sebenarnya jika teknologi ini dapat dipergunakan dengan baik, maka berbagai kemudahan kita dapat pergunakan dengan baik. Nah dengan berbagai macam hal tersebut yang dunia tawarkan, teknologi yang dunia tawarkan, sebenarnya itu dapat memudahkan kita. Contohnya seperti tadi, kita bisa ngobrol banyakan meskipun gak secara langsung bertemu gitu kan. Orang yang satu ada di tempat A, yang satu lagi ada di tempat B, yang satu lagi ada di tempat C. Tapi kita bisa berkumpul, kita bisa ngobrol. Karena berkat apa? Teknologi ini, berkat aplikasi tersebut, teman-teman. Nah meskipun gak bertemu secara langsung, kalau kita pergunakan dengan baik, dengan bijak, ini akan menjadi sesuatu yang baik. Misalkan sekarang kita ibadah
nonton di YouTube gitu kan. Nah, kita dapat mempergunakan YouTube ini dengan baik gitu kan, dengan bijak. Tapi kalau teman-teman justru dari YouTube ini, misalkan dari video YouTube ini kita melihat hal-hal yang tidak baik, teman-teman udah, saya yakin dan percaya sudah pasti ngerti lah ya hal-hal yang tidak baik seperti apa. Nah, apakah itu sesuatu hal yang bijak yang kita lakukan dalam dunia maya ini, teman-teman, sebagai anak-anak muda? Meskipun saya nggak bisa melihat teman-teman lagi buka apa gitu kan, orang tua kita nggak tahu juga lagi kita lagi buka apa. Tapi ingat teman-teman, kita punya Tuhan Yesus yang dapat terus melihat setiap kehidupan kita. Nah, makanya daripada itu ketika kita berbicara dunia maya, hidup dalam dunia maya, kita berbicara juga bagaimana hidup kita menggunakan hal-hal yang memang sudah dunia tawarkan, aplikasi-aplikasi yang memang ada di dalam dunia maya ini seperti Instagram, Facebook gitu kan, WhatsApp, Line dan lain sebagainya. Apa yang kita buat di situ, teman-teman? Apa yang kita keluarkan di aplikasi-aplikasi tersebut? Apa yang kita tuliskan? Nah, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah itu bisa menjadi berkat buat banyak orang? Atau justru kita menjadi batu sandungan buat orang lain, teman-teman? Nah, tetapi saya akan lanjut, tetapi tidak bisa dipungkiri dalam masa-masa sekarang, teman-teman, dalam masa-masa new normal seperti saat-saat ini, sekarang kita sangat membutuhkan teknologi atau sosial media yang membawa kita masuk dalam kehidupan di dalam dunia maya. Karena keadaan kurang memungkinkan kita untuk kita nggak bisa bertemu secara langsung, ya nggak bisa dipungkiri kita memang sangat membutuhkan yang sebelumnya kita memang sudah sering menggunakan. Nah, saat-saat sekarang kita memang sangat lebih membutuhkan lagi, teman-teman. Contohnya seperti di Joygen, teman-teman. Buat para head leader, sekarang kalau ngobrol, kalau kita mau meeting gitu kan, gak ketemu secara langsung, tapi melalui aplikasi Zoom, kita ngobrol di sana. Mungkin Gersom sebagai head leader ada di mana gitu kan, Cici Rena juga sebagai pemimpin juga ada di mana, tapi karena aplikasi ini kita dapat bertemu gitu kan, dapat ngobrol. Nah, itulah yang memang kita sedang lakukan, teman-teman, nggak bisa kita hindarkan. Justru kita sangat membutuhkan masa-masa sekarang aplikasi-aplikasi seperti ini. Memang nggak bisa dihindarkan hidup dalam dunia maya gitu kan, kehidupan kita. Nah, ada satu ilustrasi, teman-teman, ada satu cerita. Nah, ada seorang kawan gitu kan yang sempat memutuskan untuk menghindari media sosial, teman-teman, terkhususnya Instagram. Nah, selama setahun ia vakum, nggak buka Instagram, nggak update apapun, teman-teman. Nah, dari membuka, dari dia nggak menggunakan IG Story gitu kan. Nah, karena merasa dia kok ngeliat teman dia yang bikin story, dia udah punya motor misalkan, teman saya yang itu udah punya mobil misalkan seperti itu. Nah, hal tersebut tidaklah, sebenarnya nggak salah sih, teman-teman, kalau mereka yang teman-teman kita bikin IG story tersebut misalkan unggah hal-hal tersebut gitu kan, kepunyaan dia itu kan memang hak dia gitu kan. Nah, tetapi ketika dia mengkonsumsi itu setiap hari, bahkan lama gitu kan, membuat dia bertanya-tanya, kok bisa ya, kok saya kapan ya punya seperti itu. Nah, itu yang mengganggu kehidupan dia ternyata, teman-teman. Nah, mungkin saya nggak tahu teman-teman pernah ngalamin hal ini nggak sih? Mungkin ya ngelihat di teman kalian, dia punya itu ya, dia hebat banget sih ya, sehingga kalau kita jadi termotivasi memang semangat, tapi membuat kita jadi iri, kita jadi sirik sama orang lain. Nah, itu udah sesuatu hal yang tidak baik, teman-teman. Nah, karena hal tersebut, teman-teman, akhirnya teman saya ini udahlah memutuskan, saya nggak akan buka Instagram. Akhirnya selama 1 tahun dia nggak buka Instagram, teman-teman. Nah, dari ilustrasi di atas, dari cerita di atas menunjukkan efek tak terhindarkan dari
media sosial, dari kehidupan maya kita gitu kan, dari hidup kita dalam dunia maya ini, yang bisa membuat emosi kita, diri kita di dalam diri kita gitu kan, dan mempengaruhi kinerja kita dalam dunia nyata kita gitu kan. Tadi misalkan mungkin kita jadi syirik gitu kan, kita jadi mikir yang mungkin gak baik gitu kan, meskipun ya itu hak-hak mereka mau masukin foto apa, feed apa dan lain sebagainya gitu kan, itu hak mereka. Tapi kalau itu udah mengganggu kita, justru membuat kita jatuh dalam satu kesalahan, itu menjadi tidak baik. Nah, makanya daripada itu teman-teman, kita sebagai anak-anak muda, apa sih yang kita tampilkan dalam dunia maya kita? Apa sih yang kita ingin bawa, teman-teman? Bahkan pernah saya melihat gitu kan, justru ada satu orang gitu kan, ini malah menjelekkan adiknya sendiri gitu kan. Nah, padahal kan kalau dilihat sama orang, ini gimana sih, masa adik sendiri gitu kan dijelekin. Nah, dari hal tersebut teman-teman yang kita lihat, itu bisa mengganggu orang lain. Kita bisa menjadi, mungkin tujuan kita nggak mikir bodo amat gitu kan, orang lain mau mikir apa. Nah, tapi itu bisa membuat orang lain menilai kita tidak baik. Apa yang kita tampilkan gitu kan, mau membawa seperti apa diri kita dalam kehidupan kita, kehidupan nyata kita maupun kehidupan dalam dunia maya kita, teman-teman. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, dalam 1 Korintus, nah saya akan buka dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan teman-teman, dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 berbunyi seperti ini. Segala sesuatu itu halal bagiku, tetapi bukan semuanya itu berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, anak Tuhan anak Tuhan harus menggunakan media sosial, nggak bisa dipungkiri, harus. Nah, nggak pada waktu itu teman-teman, di Alkitab pada masa ini Rasul Paulus tentu belum mengenal istilah dunia maya gitu kan, sosial media gitu kan. Rasul Paulus pasti ya belum ada gitu kan pada masa itu. Nah, ayat ini ditulis Paulus untuk menentang pandangan orang-orang pada masa itu yang berpikir bahwa mereka berhak untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Nah, seringkali seperti itu gitu kan. Apa yang saya inginkan ya udah saya langsung tuangkan gitu kan, nggak peduli gitu kan. Orang lain mau nilai apa, orang lain mau mikir kita tentang apa. Tapi ingat teman-teman, dalam dunia ini kita membawa nama siapa? Kita membawa nama Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang kita tampilkan dalam dunia maya itu akan mempengaruhi penilaian orang dalam kehidupan nyata kita, teman-teman. Nah, jangan kita mau seenaknya kita sendiri aja gitu kan. Udahlah, mau saya sendiri aja. Ini kan sosial media saya. Nggak peduli gitu kan. Jangan hal tersebut. Segala sesuatu itu mungkin baik gitu kan. Tapi nggak semuanya itu berguna dalam diri kita. Nah, jadi teman-teman bisa diperhatikan teman-teman dalam kehidupan kita. Nah, tidak semua informasi di media sosial itu baik. Oleh karena itu kita perlu bijak memilihnya. Apalagi pada masa-masa sekarang gitu kan teman-teman, banyak berita hoax gitu kan, berita yang nggak bener, nggak ya salah gitu kan teman-teman. Nah, yang salah gitu kan, informasi yang baik yang kita konsumsi, nah itu yang memang harus perlu kita konsumsi gitu kan, harus kita emang terima. Karena kenapa? Pengetahuan yang kita, karena menolong mengisi pengetahuan kita dan membuat kita itu menjadi pribadi yang up to date gitu kan, kita selalu diperbaharui. Nah, dan itu membuat kita relevan dalam kehidupan kita gitu kan. Nah, dengan lingkungan sekitar kita yang perlu kita perhatikan adalah apa sih? Apakah kita mampu menjaga diri kita gitu kan. Nah, seringkali yang saya lihat sebagai anak-anak muda gitu kan, dan saya juga sempat mengalami gitu kan. Nah, biasa kalau anak muda gitu kan, kalau lagi emosi langsung diungkapin gitu kan di sosial media
kita gitu kan lagi marah misalkan langsung diungkapin, kita bikin status, gua kesel nih sama dia gitu kan. Kalau nggak habis putus cinta, aduh aku habis putus gitu kan, aku lagi galau. Jadi orang-orang tahu gitu kan, ih si A lagi galau tuh, habis diputusin langsung kita diomongin kan. Nah biasa suka gitu, mungkin nggak diomongin langsung gitu kan, tapi kita diomongin di belakang loh teman-teman. Nah seperti itu. Nah jadi apa yang kita gunakan, apa yang kita bicarakan dalam dunia maya, dalam sosial media kita harus hati-hati teman-teman. Biarlah apapun yang kita tulis, kita masukkan gitu kan, itu kita dapat mempertanggungjawabkan teman-teman. Nah jangan sembarangan, jangan masa bodoh, gimana saya. Belum tentu semua itu berguna teman-teman. Justru kita bisa menjadi batu sandungan loh. Nah terlebih daripada itu, makanya ada 2 hal yang akan saya bagikan dengan cepat, singkat aja teman-teman, agar kita sama-sama belajar gitu kan dalam menghadapi memang dunia maya ini gitu kan. Hidup dalam dunia maya kita tapi nggak bisa dipungkiri pada masa-masa sekarang kita sangat-sangat membutuhkan teman-teman. Melalui kita bisa ngobrol tadi kan, kita bisa ngobrol yang jauh jadi terlihat dekat gitu kan. Kita dapat mencari informasi, tapi banyak hal juga informasi yang mungkin salah, tapi kita udah langsung kita anggap benar suatu kebenaran. Nah harus hati-hati teman-teman, harus bijak dalam menggunakannya. Nah terlepas daripada itu, saya akan bagikan 2 hal dengan cepat saja, hal yang penting gitu buat setiap diri kita belajar dalam menggunakan dalam hidup kita dalam dunia maya ini. Yang pertama itu menanamkan rasa takut akan Tuhan. Dalam Amsal teman-teman, dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, Amsal 1 ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang pertama itu yang harus kita perhatikan agar kita bijak, agar kita jangan salah langkah, jangan salah dalam menggunakan dalam hidup kita dalam dunia maya ini, yaitu kita harus menanamkan rasa takut akan Tuhan. Meskipun memang kita sangat membutuhkan, tapi kita harus bijak dalam menggunakan dalam hidup kita dalam dunia maya. Nah karena gini teman-teman, kalau kita hidup di dunia nyata memang kita ngobrol gitu kan, kita bertemu dengan orang langsung itu bisa kelihatan. Tapi dunia maya ini kan luas gitu kan teman-teman. Misalkan seperti contoh seperti ini teman-teman. Saya ada di rumah gitu kan, saya dapat menggunakan sosial media yang ada dengan tidak ketahuan sama orang lain. Misalkan di rumah gitu kan, saya buka laptop gitu kan, atau di handphone gitu kan, saya membuka hal-hal yang situs-situs yang gak bener. Itu apakah orang lain bisa lihat? Enggak teman-teman. Nah makanya daripada itu, hal yang pertama yang saya ingin bagikan itu menanamkan rasa takut akan Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau teman-teman ingin menggunakan sesuatu hal yang dengan baik dalam hidup kita dalam dunia maya ini, kita harus menanamkan rasa takut akan Tuhan. Nah takut akan Tuhan menjadi modal utama setiap kita untuk kita jadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan kita, kehidupan nyata kita maupun kehidupan maya kita gitu kan teman-teman. Nah seperti yang tadi saya di awal bilang, karena banyak orang yang saya lihat gitu kan, ketika saya lihat orangnya secara langsung kelihatannya tuh pendiam, tapi ternyata kalau udah di dunia maya, di sosial media, itu menjadi pribadi yang berbeda gitu kan. Sepertinya tuh kayaknya aktif banget gitu kan. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah kalau kita enggak punya rasa takut akan Tuhan, kita akan menggunakan hal-hal ini, aplikasi-aplikasi yang ada, dengan tidak bijak teman-teman. Takut akan Tuhan menjadi modal utama setiap kita untuk kita jadi pribadi yang baik, bijak dalam kehidupan kita, dalam yang nyata maupun dunia maya, maupun dalam
kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada teman-teman, kita menjadi pribadi yang lebih baik karena sangat dimungkinkan kita jatuh dalam dosa karena kita menggunakan hal-hal ini dengan tidak bijak teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang gitu kan, kita di rumah gitu kan, kok di rumah mana ketahuan sama orang-orang sekitar kita gitu kan, kita bisa diam-diam, bisa nyumput gitu kan. Nah, jadi inilah yang harus kita tanamkan dalam setiap diri kita teman-teman, menanamkan rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan gitu kan. Nah, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi jangan kita menjadi pribadi yang gak punya rasa takut akan Tuhan. Kok atau syat gitu kan, gak ketahuan ini gitu kan. Seperti yang tadi saya bilang teman-teman, mungkin orang lingkungan kita, sekitar kita gak tahu, tapi ada Tuhan Yesus yang selalu melihat setiap kehidupan kita, setiap langkah kita. Nah, jadi harus diperhatikan takut akan Tuhan teman-teman. Lalu yang kedua, yang terakhir, nah yaitu apa? Menanamkan rasa bertanggung jawab. Nah, setelah setiap kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka ia akan memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya. Nah, tanggung jawab itu kemudian dinyatakan dalam sikapnya, mempergunakan sosial media gitu kan yang ada padanya agar dipakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjatuhkan gitu kan, bukan untuk sesuatu hal yang tidak baik gitu kan. Misalkan kalau di Joygen ada Yosafat gitu kan, yang memang dia bergerak dalam sosial media, dia punya channel YouTube gitu kan. Nah, tapi kalau dia pergunakan channel YouTube-nya ini tidak baik gitu kan, pasti akan menghasilkan hasil-hasil di YouTube-nya tuh mungkin hal-hal yang tidak baik gitu kan. Dia mengeluarkan video-video yang tidak baik gitu kan. Nah, tapi karena dia mempergunakan ini dengan baik, pasti hasilnya juga akan baik gitu kan. Meskipun mungkin nggak banyak orang mengetahui gitu kan. Nah, tapi karena punya rasa tanggung jawab ini, dia dapat mempergunakan dengan sebaik mungkin. Nah, makanya teman-teman, di dalam kondisi apapun ini, new normal ini gitu kan, apapun yang kita lakukan. Nah, kalau kita minggu kemarin membahas satu tema itu tentang keputusan. Nah, bagaimana kita dapat mengambil keputusan? Mungkin orang sekitar kita gak ngelihat kita gitu kan, ketika kita menggunakan sosial media, hal-hal yang kita memang dapat kita sembunyikan teman-teman, mungkin orang sekitar kita gak tahu. Tapi inilah yang harus kita ambil keputusan kita. Oh, kalau memang gak baik, ya kita harus memutuskan gak mau untuk melakukan hal yang tidak baik tersebut. Tapi kalau memang itu baik, itu buat kemajuan diri kita lebih dekat lagi dengan sesama kita, dengan Tuhan Yesus, ya kita mau lakukan. Nah, sekarang balik lagi, keputusan tersebut ada di setiap diri kita teman-teman. Apakah kita mau mengambil keputusan yang memang baik, mungkin tapi nggak enak di dalam diri kita, atau kita mau mengambil keputusan ya udahlah, yang penting enak buat diri saya, yang penting nyaman buat diri saya, tapi itu padahal sesuatu hal yang tidak baik teman-teman. Nah, bijaklah dalam menggunakan sosial media, dalam kita hidup dalam dunia maya ini teman-teman. Karena banyak hal, justru dalam hal ini kita jatuh dalam satu kesalahan gitu kan. Banyak hal-hal sekarang nggak perlu bertemu secara langsung gitu kan, kita justru bisa jatuh dalam hal tersebut melalui dunia maya ini teman-teman. Kita dapat melihat sesuatu hal yang nggak benar, kita dapat melihat sesuatu yang nggak baik gitu kan. Kita dapat berbicara, dapat menulis sesuatu hal yang nggak baik, gampang banget gitu kan. Mungkin kita secara langsung nggak pernah ngomong kasar gitu kan ke orang lain, tapi ternyata kita menuliskan di status misalkan kata-kata yang nggak baik, padahal itu sama aja kan dibaca sama banyak orang juga. Ingat teman-teman, hidup kita dalam dunia ini membawa nama Tuhan Yesus, bukan hanya membawa nama orang tua atau diri kita, tapi ketika kita hidup di dunia ini, kita membawa nama Tuhan Yesus. Jadilah terang, jadilah anak-anak muda yang tetap semangat di dalam Tuhan teman-teman.
Sekian, terima kasih firman Tuhan saya pada hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Engkau. Terima kasih buat setiap hikmat yang Engkau berikan pada setiap kami Tuhan. Ajar kami terus Tuhan Yesus Tuhan sebagai anak-anak muda Tuhan, untuk dapat mempergunakan, untuk dapat menjaga hidup kami Tuhan. Hidup kami di dunia nyata memang real kami Tuhan Yesus Tuhan, maupun ketika kami menggunakan sosial media kami Tuhan dalam dunia maya kami Tuhan. Biarlah kami dapat selaras dengan sesuai dengan yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berkati kami Tuhan, pimpin setiap kehidupan kami selanjutnya. Terus beri kepada kami juga semangat yang daripadamu untuk kami tetap menjadi anak-anak muda, anak-anak yang terus semangat di dalam Engkau Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur, kami taruh segala doa kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Nah teman-teman, gimana firman Tuhan yang sangat memberkati kan? Nah di sini saya mau bawain pengumuman. Yang pertama, buat teman-teman yang mau kasih persembahan, kalian tetap bisa kasih persembahan melalui transfer rekening bank yang nanti akan kita tampilkan. Nah yang kedua, untuk live sharing tetap diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk info selanjutnya nanti akan diberitahu melalui grup WhatsApp Joygen. Oke, sekian pengumuman dari saya. Kalian tetap jaga kesehatan di rumah, rajin cuci tangan dan juga makan makanan yang bergizi. Oke, sampai ketemu di ibadah Joygen minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.